terima rapot kan Kak? Enggak usah, Kak. Enggak. Enggak. Karena Lah nanti nggak tinggal sama orang tua? Tapi tinggal sama ibu tua misalnya. Ini enggak usah. Kan biasa ini siapa? Adiknya mama. Hmm. Itu sudah. Nanti belum jumpa sama beliau. Dwi kenapa belum? mau pergi sehari deh. Kan hari Sabtu. HP-nya dibawa mama terus. Dia nggak ada. Nanti udah kan? Sudah. Sudah. Ada nilai yang kosong? Nah, itu. Kenapa lah itu kosong-kosong? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak semangat Kak hari ini Kak. Habis terima rapor kok pada nggak semangat. Ya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Anak-anak ustazah apa kabar? Alhamdulillah. Jangan lupa selalu bersyukur ya Kak ya. Bersyukur kita atas nikmat-nikmat yang selalu kita terima ya. Dan bersyukur kita masih diizinkan Allah belajar ya. Belajar walaupun lewat daring. Ya bagi yang bosan daring silahkan ke sekolah ya. Di sini ada Dwi, ada Nisa Rizkia Nuri, ada Viola siapa nama kantik? Vira Winokan ya. Nah, anak-anak ustazah, ada nggak yang nilai prakaryanya kosong atau nilai seni budaya kosong? Nggak ada ya, betul ya? Atau yang nilainya kosong tidak ikut Zoom, wallahu a'lam. Nah, ya bagi yang nilainya kosong berarti itu tidak mengumpulkan tugas praktek atau tidak ikut ujian berarti ya. Tolong hubungi ustazah Nah, baik kakak-kakak, kita mulai materi kita di hari ini. Kita masih di bab budidaya satwa harapan. Apakah satwa harapan? Satwa yang bisa dimanfaatkan. Iya, satwa yang bisa dimanfaatkan hasilnya. Contoh-contohnya adalah cacing tanah ya kan, jangkrik, lebah madu, ulat sutra ya kan, macam-macam lagi contoh yang lain ya. Nah, sarana dan peralatannya, masuk ke sarana itu bahan dan alat. Yang ada di bahan itu adalah bibit, pakan, obat-obatan, air, kandang, ya. Terus semalam kita sampai mana Kak? Minggu yang lalu. Alat dan bahan ya? Ini udah masuk ya, peralatan alat dan bahan sudah ya? Ini ya, sarana peralatan budidaya satwa harapan, ya kan Kak? Nah, di dalam sarana produksi itu ada kelompok bahan dan alat. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam bahan? Yaitu bibit, ya. Nah, bibit yang baik itu harus kita peroleh dari induk yang unggul, ya, anak-anak ustazah. Nah, jadi jangan memakai hewan yang cacat untuk jadi bibit. Nah, setelah itu pakan, ya, pakan ternak, yaitu semua bahan yang kita berikan kepada ternak, entah itu berupa bahan organik atau anorganik, dan untuk memenuhi kebutuhan zat makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan reproduksi si ternak tadi, ya. Pakannya boleh pakan alami, oleh pakan buatan. Kalau pakan alami itu adalah pakan yang memang berasal dari alam, entah itu sayuran, ya kan Kak. Kalau misal dia ikan, entah itu
jentik-jentik nyamuk. Nah, itu termasuk pakan alami. Nah, kalau pakan buatan adalah pakan yang ada unsur kimianya yang biasa kita beli-beli di toko pakan itu. Nah, setelah itu adalah obat-obatan. Kenapa harus ada obat-obatan, Ustazah? Gitu ya kan, kayak orang aja ada obat gitu kan. Nah, ternyata di dalam kegiatan budidaya anak-anak Ustazah, obat-obatan itu penting ya, penting. Fungsinya yaitu untuk mengendalikan serangan hama dan penyakit ya yang mengganggu pertumbuhan si ternak kita. Macam-macam aja Kak, kalau yang namanya ternak ini ada aja nama sakitnya ya. Jadi memang harus ada obat-obatannya. Memang kalau nggak kita obat, dia bisa sembuh atau mati, itu ajalah risikonya. Nah, kalau kita berbudidaya, kita kan tidak mau ternak kita mati ya kan. Nah, dia harus kita sediakan penangkalnya dulu, yaitu obat-obatan. Terus air. Jadi apapun kegiatan budidayanya, air adalah hal yang penting ya, anak-anak Ustazah, wajib ada. Apalagi ini adalah makhluk hidup ya, adalah hewan. Jadi air itu sangat mereka butuhkan. Sama juga kayak kita ya, mereka juga butuh air. Terus kandang. Nah, kandang adalah bangunan yang dapat digunakan untuk melindungi ternak dari pengaruh cuaca buruk ya, seperti hujan, panas matahari, angin kencang atau gangguan lainnya. Nah, dan kandang itu ada syarat-syarat minimal ya bagi si kandang ya, lebih dari itu boleh, tapi ada syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi. Yang pertama, ternak dapat bergerak dengan nyaman di dalamnya. Nah, jadi jangan sampai anti beternak ada berbudidaya terus ternaknya diem aja saking sempitnya kandangnya, itu tidak boleh. Nah, terus kandang itu dapat menunjang produktivitas si ternak ya. Terus kandang memiliki sirkulasi udara yang lancar. Jadi janganlah sampai kandangnya tertutup habis, yang ada dia mati karena pengap ya kan Kak. Nah, terus selanjutnya kandang mudah dibersihkan ya, harus mudah dibersihkan. Yang kelima, kandang dapat melindungi ternak dari terik matahari, dari hujan ya, berarti kandang tadi dia harus ada atapnya berarti ya Kak, jadi dia harus teduh karena ternak tadi tidak juga mungkin berhujan berpanas ya kan, hujan dia kehujanan, panas dia panasan, yang ada ternak nanti umurnya nggak sampai 2 hari sudah mati ya kan. Nah, terus kandang dapat mempermudah pekerja dalam mengelola ternak ya. Jadi tidak hanya kandang itu nyaman untuk si ternak, nah kandang itu juga harus nyaman bagi si pekerjanya ya. Jadi dia mudah membersihkannya ya kan, mudah memberi makannya. Kalau ternak kita adalah ternak pertelur, gampang mengutip telurnya gitu. Jadi itu juga harus masuk syarat minimalnya. Nah, yang terakhir syarat minimalnya adalah kandang memiliki saluran pembuangan limbah yang layak dan tidak mengganggu lingkungan. Ya, yang namanya ternak anak-anak Ustazah, dia pasti ada kotorannya ya kan. Terus ada sisa-sisa makanannya kan. Kalau hewan itu makannya kan nggak kayak kita. Kalau kita makan bersih gitu kan, tidak ada remahnya, terus piringnya bersih. Paling kalau sisa tulang-tulangnya gitu kan, bagian-bagian yang memang tidak bisa kita makan gitu, keras gitu misalnya, atau memang tidak boleh kita makan. Nah, itulah sisanya. Kalau ternak kan enggak, mereka makan pasti berserak ya kan, nama hewan ya kan Kak. Nah, sisa dari makanan tadi itu jatuh-jatuhnya menjadi limbah atau sampah dari kandang kita. Nah, itu harus kita pikirkan pembuangannya bagaimana gitu. Nah, kotoran si ternak tadi kayak mana, itu harus kita pikirkan. Jadi dia harus memiliki saluran pembuangan. Nah, itu adalah syarat-syarat minimal kandang ternak yang harus dipenuhi. Ya Kak, entah itu tadi saluran pembuangan itu misalnya anti bersihkan, terus anti kutip pakai serok sampah itu masukkan ke plastik buang, boleh ya kan. Atau memang habis anti sapu di bawahnya ada saluran air gitu, lewat hanyut gitu, itu boleh, nggak masalah. Yang penting kandang itu harus tetap bersih. Nah, dan juga pembuangannya tidak merusak, tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Ya, paham ya?
Jadi kalau ya di rumah anak-anak ustazah yang ada berbudidaya harus memikirkan, ya kan? Selanjutnya adalah alat. Nah, yang termasuk ke dalam alat di dalam kegiatan budidaya ini adalah yang pertama itu adalah tempat minum. Terus tempat makan, timbangan, sprayer, pembersih kotoran. Ya, kalau tempat minum anti paham, harus ada ya, namanya dia butuh minum. Tempat makan dia butuh makan gitu. Kenapa harus ada timbangan gitu ya kan? Nah, karena kita harus selalu mengontrol tumbuh kembang ternak kita, ya kan Kak? Jadi dari awal kita beternak dia sudah kita timbang. Terus dalam jangka sekian kita timbang. Oh, tumbuh enggak ternak saya ini, tumbuh enggak ternak anak ini, kembang biak enggak dia dengan bagus gitu kan. Nah, kalau misalnya dia setelah kita timbang, kalau awalnya anti dia beratnya 1 kilo misalnya si ternak tadi, terus anti timbang 1 bulan setelah itu dia masih 1 kilo gitu ya kan. Nah, berarti ini harus ada perbaikan kita. Oh, salahnya di mana gitu ya kan. Kita cek, kita introspeksi diri. Oh, salah anak di mana ya? Ternak anak kok nggak berkembang-kembang gitu. Apa kurang makan gitu ya kan? Atau mungkin dia kurang udara segar gitu. Juga pengaruh Kak. Ya kan? Binatang-binatang yang pengap dia juga mempengaruhi terhadap tumbuh kembangnya. Nah, selanjutnya sprayer. Kok perlu sih Zah spray itu untuk apa gitu kan? Nah, ini berguna untuk memang ada ternak-ternak itu yang harus kita mandikan misalnya, atau memang dia butuh kelembapan dengan cara disemprot gitu kayak burung. Nah, mereka kan setiap hari kan disemprot kan. Jadi mereka memang butuh kulitnya itu lembab gitu. Beda kalau di alam liar si ternak tadi, si burung lah misalnya. Dia kan memang kena embun dia gitu, jadi dia tetap lembab kulitnya. Nah, kalau dia sudah kita kurung di dalam kandang, dari mana dia mau kena air gitu kan? Jadi caranya adalah kita semprot tubuhnya biar dia tetap lembab. Terus kalau pembersih kotoran, anak ustazah paham, memang harus ada. Selanjutnya adalah teknik budidaya satwa harapan. Nah, anak-anak ustazah dalam pemeliharaan satwa harapan ya, tujuannya berbeda-beda ya anak ustazah, tergantung kepada jenis ternaknya. Nah, teknik yang perlu diperhatikan di dalam kegiatan budidaya satwa harapan adalah mulai dari pemeliharaan kandang ya, pemilihan bibit, pola pemberian pakan, dan pencegahan hama penyakit. Ini adalah hal yang penting ya anak-anak ustazah. Nah, kalau kandang tidak dibersihkan, apa efeknya? Terus kalau pemilihan bibitnya salah, apa efeknya? Terus kalau pola pemberian pakannya tidak sesuai gitu ya kan, atau pencegahan hama penyakit tidak dilakukan. Nah, ini semua memberikan efek terhadap hewan budidaya kita. Kalisa kenapa? Ngantuk kali kayaknya. Iya. Begadang nanti tadi malam. Baik ya. Pemeliharaan kandang ya anak-anak ustazah. Jadi si ternak itu mereka butuh kandang yang bersih dan nyaman ya. Nah, jadi caranya bagaimana gitu biar kandang itu selalu bersih dan nyaman, berarti harus kita bersihkan. Terus kita jaga kelembapannya ya, membersihkan paling enggak seminggu sekali lah ya kan, atau 2 kali dalam seminggu. Ini ya seminim-minimnya sekali seminggu lah harus kita bersihkan. Nah, terus kenapa gitu? Jadi itu untuk menghindari tumbuhnya jamur yang merupakan sumber penyakit bagi si ternak. Ya. Jadi yang dibersihkan hanya bukan cuma kandang ya. Anak-anak ustazah, kalau kita berbudidaya, tempat makannya, itu kan tempat minumnya. Nah, kalau tempat makan itu kan sisa-sisa makanan lama-lama kan mengendap jadi keras ya kan.
Nah, kalau nggak kita bersihkan, itu yang menyebabkan ternak kita mati. Jadi sakit, ujung-ujungnya mati ya kan. Nah, tempat minum juga lama-lama kan berlumut gitu kan. Jadi harus kita paling nggak seminggu sekali harus kita bersihkan. Ya. Nah, setelah itu adalah pemilihan bibit. Ya. Nah, bibit ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul ya dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembang biakkan. Jadi dia harus memiliki sifat unggul dibanding kawan-kawannya. Itulah maka dia bisa jadi bibit ya. Nah, pemilihan bibit yang baik merupakan kunci utama di dalam budidaya satwa harapan. Nah, bagaimana kita tahu bibit yang baik itu gitu ya kan? Itu melewati seleksi ya anak-anak ustazah. Nah, melewati seleksi kita bisa menyeleksinya dari kemampuan si ternak tadi ya kan, catatan kemampuannya ya, keproduksi setiap individunya dari induannya misalnya. Nah, baru kita bisa ambil si anaknya. Nah, kalau dia cacat misalnya tidak usah diambil, berarti dia bukan termasuk bibit yang unggul ya kan, atau kurang lincah gitu, berarti dia bukan termasuk bibit yang unggul. Ya, setelah itu adalah pemberian pakan. Ya, pakan adalah faktor utama ya penentu keberhasilan di dalam produktivitas budidaya. Ya, biasanya anak-anak ustazah biaya pakan menempati 60-80% dari jumlah total biaya usaha peternakan. Jadi jangan sepele, pakan itu dominan dia, kebutuhan pakan si ternak itu adalah yang paling dominan. Kalau anti berbudidaya seekor 2 ekor mungkin nggak kerasa ya kak. Misalnya anti di sini memelihara misalnya ikan hias atau ayam hias misalnya kan. Kalau anti pelihara ayamnya seekor 2 ekor mungkin nggak berasa. Tapi kalau anti sudah memelihara sampai misalnya 10, 15 atau malah ratusan ekor, nah di sini terasa angka 60-80% itu terasa. Kalau dia cuma seekor 2 ekor kan ya sisa-sisa makan kita gitu ya kan, sisa-sisa uang jajan misalnya belikan dia pakan gitu, sisa-sisa makanan anti kasihkan dah kenyang dia. Tapi kalau dia ada ratusan ekor, otomatis untuk biaya pakan kita harus menyediakan budget tersendiri. Nah ya, pakan yang kita berikan ke ternak itu pun berbeda-beda ya anak-anak ustazah. Jadi harus sesuai dengan jenis ternaknya, umurnya ya kan. Tidak mungkin ayam yang baru menetas anti kasihkan pelet yang kasar. Ya kan? Makanan yang kasar. Jadi kalau dia baru menetas nih, masih anaan, otomatis anti cari makanan yang paling halus. Nah, kalau anti kasih makan paling kasar, otomatis dia nggak makan, ya kan? Nggak makan dan dia tidak jadi tumbuh, yang ada dia mati ya kan kak. Nah juga dalam pemberian pakan tidak suka-suka hati. Anak ada waktu nih kasih makan ikannya misalnya. Anak ada waktu ini, tidak. Jadi bukan berdasarkan waktu kita yang tersedia, tapi berdasarkan kebutuhan si ternak. Jadi anak-anak ustazah, kalau kita berbudidaya, kita bisa mentertibkan makan si ternak kita. Misalnya mau kita buat dia makan 2 atau 3 kali satu hari. Misalnya anti mau buat dia 3 kali makannya satu hari. Pagi, ya kan? Terus siang lewat ba'da zuhur, satu lagi malam mungkin jadwalnya. Nah kita ikuti jadwal tadi, kalau ngasih makannya ikuti yang pagi jam berapa, dan terus kita lakukan. Jadi dia pun terbiasa anak-anak ustazah. Jadi setiap jam itu, misalnya dia makan jam 8 pagi, setiap jam 8 kalau anti nggak mengasih makan, ternak tadi sudah rewel. Kalau dia yang bersuara kayak ayam, dia sudah berkokok-kokok, sudah heboh gitu kan, mencicit-cicit atau kayak burung gitu. Di jam makan dia tidak kita kasih makan, dia sudah ribut, ya kan. Nah sama juga kayak kita kak, kita biasakan kita misalnya tertib nih, anak setiap hari sarapan jam 7 gitu. Nah setelah kita lakukan sekian lama jangka waktu berkala, misalnya setiap jam 7 perut kita merasa lapar, ya kan. Dia udah kayak alarm itu, jam 7 lapar. Nah itu dia terus, nanti makan lagi anak jam 12 kita lapar lagi gitu. Nah tapi di luar jam itu kita tidak lapar. Kenapa? Kita sudah membiasakan
ya organ badan kita. Nah begitu juga dengan si ternak, kita biasakan dia makan tetap tepat waktu, misalnya ada jam-jamnya ya. Nah itu masalah pemberian pakan. Habis itu adalah pencegahan hama dan penyakit. Nah ini penting Kak, apapun ternaknya perlu pencegahan hama dan penyakit. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam pencegahan hama dan penyakit? Yang pertama adalah jagalah kebersihan lingkungan. Ya, terus antisipasi semut dengan kapur semut ya. Semut ini juga hama ya, Kak. Semut, kutu tanah, rayap, nyamuk. Nah, ini adalah hama bagi si ternak, ya. Nah, terus antisipasi kadal, tikus dengan menutup kandang dengan baik. Nah, ini adalah pemangsa ini biasa kadal dan tikus ini. Kalau ternak kita kecil, habislah dimakannya. Kalau ternak kita besar, cuma dicoel-coel, ujungnya mati juga Kak. Digigitnya aja kakinya gitu kan, atau digigitnya aja kepalanya, ujungnya mati juga. Karena tikus ini adalah binatang yang jahat. Jadi harus kita antisipasi dengan apa? Menutup kandang dengan baik gitu. Jadi kalau ada celah-celah yang bisa dimasuki si tikus ini, tutuplah ya kan, atau tutuplah jalan tikus masuk ke tempat kandang kita. Nah, habis itu adalah antisipasi kutu tanah dengan fermentasi media cacing. Ya, fermentasi media cacing. Nih hama-hamanya secara garis besar ada dua jenis hama ya yang ditemui di dalam berbudidaya. Hama yang berperan sebagai kompetitor ya dalam pakan seperti semut, kutu tanah, rayap. Nah, itu dia di dalam pakan. Terus yang kedua adalah hama yang berperan sebagai predator ya, pemangsa ternak kita. Contohnya adalah tikus, kadal, tokek. Ya, ayam juga termasuk pemangsa dia. Kalau yang anti ternak adalah jangkrik misalnya, atau cacing gitu kan. Nah itu hayam adalah hama bagi si ternak anti tadi, atau ulat gitu kan. Nah bebek juga merupakan hama. Kalau yang anti budidaya adalah misalnya ulat sutra ya kan, ya habislah dimakaninya sama si bebek tadi. Hah? Tokek ini sama Kak, dia sama kayak apa? Kayak jangkrik itu dimakan sama dia itu, tokek itu. Dia hampir sama kayak cicak, tapi dia dalam lebih besar daripada cicak, tapi lebih kecil daripada kadal. Sama cicak tuh kan apa aja dimakan ya, nyamuk gitu kan, laron kalau dapat dimakan sama dia. Nah kalau tokek ini anti berbudidaya jangkrik, ya ini dimakan nih sama dia, jangkrik tadi. Hama dia tokek ini. Kalau kadal, tokek hampir sama itu. Kalau tikus, taulah anti. Ya kan, apa aja yang jumpa dimakan orang, kita silap memasuk makanan kita, diembat duluan sama dia kan. Kenapa Danisa? Nah, untuk tahapan budidaya Satwa Harapan, insya Allah kita masuk minggu depan. Nah, dari materi kita hari ini, anak-anak ustazah ada yang mau ditanyakan? Ular hama juga sih. Ular termasuk hama. Oh, dia hama sebenarnya tergantung apa yang kita budidayakan ya Kak. Nah, kalau anti berbudidaya ular itu bukan hama. Nah, ya kan? Tapi tergantung apa yang kita budidayakan. Kalau anti misalnya berbudidaya di sini adalah hamster gitu kan, tikus-tikus cantik itu. Nah, ular adalah hamanya ya kan? Begitu. Jadi ada kala satu binatang itu hama bagi ternak yang lain, ada kalanya bagi ternak yang satu lagi dia bukan hama gitu. Ada lagi Kak yang mau ditanyakan? Nggak ada. Rafifah anti di rumah ada berbudidaya enggak?
Siapa di rumah yang ada berbudidaya? Mana Ustazah? Apa? Anti apa? Ayam apa, Kak? Ayam kampung juga. Ayam kampung. Kalau ayam kampung hamanya apa? Ular. Tikus hama nggak bagi ayam kampung? Hama. Kalau anti, Kak? Sama Ustazah. Ayam. Siapa lagi? Ikan lele juga. Ikan lele. Kalau ikan lele itu hamanya apa? Ikan lele. Hmm? Kurang tahu Ustazah, kakek. Kalau musang juga halal ya. Musang itu hama bagi ayam. Ayam dia mau makan itu. Ikan dia mau makan itu musang. Kalau ikan saya nggak tahu, ayam lah. Siapa lagi yang ada kegiatan budidaya di rumah? Anak-anak ustazah. Kalisa apa? Ada beternak apa di rumah? Memelihara apa? Nggak ada. Nah, baik. Ada yang mau ditanyakan kakak-kakak? Masih ada waktu kita 3 menit. Kalau siapa lagi nih? 23 orang. Lutfiah Akilah. Anti apa berbudidaya apa di rumah? Hah? Kucing? Keong? Ayam apa, Kak? Ayam kampung. Banyak, Kak? Lumayan. Anti yang memelihara apa anti ngelihat aja? Ikut ngasih makan? Iya. Jadi kalau ngasih makannya ada waktu-waktunya nggak, Kak? Atau suka-suka hati? Jadi ada waktu-waktunya ya kan, Kak? Nah. Kalau Sabrina Nurul, anti ada berbudidaya apa, Kak? Nggak ada, Ustazah. Sarah Al-Mu'azzah, apa yang ada? Ikan apa, Kakak? Ikan nila. Nah, kalau ikan nila itu hamanya apa? Kucing. Adik kucingnya suka mencuri ikannya. Ikannya di akuarium apa di kolam, Kak? Di kolam. Berarti banyak ya? Nah, jadi anak-anak ustazah sekarang mulai tahu ya, setiap ternak itu ada musuhnya atau istilahnya adalah hama. Ya, kayak ikan tadi hamanya adalah kucing. Silap-silap mata kita ya kan, dah diambilnya seekor ya kan. Kucing bisa loh nangkap ikan di kolam. Ya kan, Sarah? Bisa, Kak. Ikannya diintainya, silap mata diangkatnya kan. Nah, kalau ayam, nah anak-anak ustazah tahu kan hamanya apa? Nah, jadi intinya kita adalah membuatkan kandang atau tempat untuk si ternak kita tadi yang aman ya kan. Kalau misalnya kandang tertutup lah. Ya kan, biasanya hama-hama ini menyerangnya pada malam hari kebanyakan. Ya, kalaupun kucing dia setiap saat. Kalau dia lapar gitu kan, nggak ada makanan, ditengoknya ada ikan di kolam. Nah, itu bisa menjadi sasarannya. Nah, baik anak-anak ustazah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Mari kita baca doa kafaratul majlis, Kak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.